Mohon perhatian, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Penggong, serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga pada hari ini, Selasa 26 November 2024, kita dapat berkumpul dalam kegiatan pemaparan rencana pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PJOK dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Kepala SD Negeri 4 Penggong kepada Ibu Widayati SPD SD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Ibu guru staf pengajar yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan pemaparan pembelajaran berbasis proyek di sekolah kita ini. Hari ini kita akan menyaksikan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini melalui metode pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Pada saat ini, dari guru PJOK akan memaparkan tentang rencana pembelajarannya dengan tema Gemar Berbudaya Hidup Sehat melalui program Perasa Bakso Sapi, yang mana ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Teddy selaku pemangku guru PJOK. Pembelajaran berbasis proyek mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam menyelesaikan suatu proyek nyata. Dalam proses ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan seperti kerja tim, kreativitas, pemecahan masalah, dan komunikasi. Saya percaya bahwa pendekatan ini akan memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, menyenangkan, dan bermanfaat bagi perkembangan siswa. Besar harapan saya dan Bapak Ibu guru yang lain juga mengembangkan ide-ide pembelajaran berbasis proyek sehingga akan tercipta pembelajaran di sekolah kita yang inovatif. Demikian pengantar dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan selanjutnya pemaparan rencana pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PJOK. Kepada Bapak Teddy SPD dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Penggung serta Bapak Ibu Guru, tenaga pengajar SD Negeri 4 Penggung yang berbahagia. Sebelumnya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan rencana pembelajaran berbasis proyek, yang mana pada kesempatan kali nanti insya Allah akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillahirrabbilalamin kita dapat berkumpul tanpa ada aral suatu apapun. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami paparkan apa yang menjadi kegiatan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang rencana pembelajaran berbasis proyek di dalam komunitas belajar sekolah kita kali ini. Kemudian apa yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang gemar berbudaya dan hidup sehat dengan program kita yang rencana akan kami loncengkan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu Perasa Bakso Sapi. Yang mana ini berawal dari sebuah program untuk kembali menggiatkan tentang permainan tradisional gobak soder Sabtu pagi. Ya, Perasa Bakso Sapi ini kami singkat dari sebuah permainan tradisional gobak soder Sabtu pagi. Artinya ini nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di setelah slide ini nanti. Lanjut. Selanjutnya, sebagai pengantar, yang pertama tingkat satuan pendidikan. Proyek ini diselenggarakan di SD Negeri 4 Penggung, Kecamatan Lawangan, Kabupaten Pacitan, di lembaga kita. Kemudian kelas yang akan terlibat di dalam kegiatan kita ini nanti yaitu sebagai kepanitiaan ini nanti kelas 4 sampai dengan kelas 6. Sedangkan yang terlibat untuk mengisi acara keseluruhan yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian topik dan tujuan Perasa Bakso Sapi, permainan tradisional gobak soder Sabtu pagi. Nah, dalam program ini peserta didik akan terlibat dalam proyek pembelajaran berbasis proyek yang fokus pada eksplorasi dan pemahaman budaya permainan tradisional. Tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan dan melestarikan budaya, meningkatkan keterampilan sosial dan fisik, mengajarkan nilai-nilai positif. Kemudian dari hasil proyek ini adalah peserta didik akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang budaya lokal, video dokumenter, keterampilan sosial, fisik yang lebih baik. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang dari kegiatan kita ini? Berawal dari pengamatan dan terinspirasi jajanan yang paling digemari oleh anak-anak kita di sekolah, yaitu cilok. Sehingga dari ini lahirlah bahasa Perasa Bakso Sapi. Ya, artinya kegiatan ini saya harapkan akan menjadi sebuah kebanggaan, sebuah idola sebagaimana anak-anak menikmati jajanan yang paling tren di sekolah kita yaitu cilok. Ya, artinya cilok itu kan makanan yang serupa dengan bakso. Sama-sama bunder-bunder berawal dari tepung kemudian dicampur dengan daging dan jadilah cilok yang mirip dengan bakso. Selain itu juga informasi orang tua peserta didik bahwa peserta didik saat ini lebih asik dengan gawainya.
daripada berinteraksi dengan sekitar. Mereka lebih suka bermain game online daripada beraktivitas di lapangan. Nah, bila mereka terus terpapar hal ini, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan ataupun menggantikan budaya nilai tradisional yang sangat luhur di lingkungan kita. Kemudian bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Nah, permainan yang sekarang dimainkan adalah game online, Bapak Ibu kebanyakan. Sehingga permainan-permainan tradisional itu jarang dikenal oleh anak-anak kita. Kemudian PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, mengembangkan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai budaya, serta pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosial. Anak saling berinteraksi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan dari program kita ini? Yaitu yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK khususnya dalam melestarikan permainan tradisional Gobag Sodor, yang mana siswa akan difasilitasi untuk melakukan olahraga permainan tradisional Gobag Sodor. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sebagai budaya positif di sekolah dalam meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya berbudaya hidup sehat dan mengenal budaya permainan tradisional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dan menumbuhkan sikap positif dalam mewujudkan generasi yang sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, dan terakhir adalah melestarikan permainan tradisional Gobag Sodor sendiri. Lanjut Bapak. Kemudian apa yang menjadi capaian dan waktu? Yang pertama, program yang diharapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama adalah pengenalan. Aktivitas anak untuk membantu murid-murid dapat terlibat aktif. Maksud kami adalah aktivitas anak membantu murid-murid ini lebih aktif. Ya. Kemudian eksplorasi. Aktivitas murid mencari informasi terkait dengan topik permainan Gobag Sodor. Jadi harapan kita adalah anak-anak ini akan semakin penasaran, sehingga anak-anak lebih giat untuk mencari informasi apa sih sebenarnya dan sebagaimana permainan Gobag Sodor tersebut dimainkan. Kemudian proyek kita ini adalah aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Kemudian di akhir proyek, aktivitas untuk mereview pengalaman permainan tradisional untuk mencapai tujuan. Jadi di akhir tujuan kita adalah anak-anak ini mampu mereview setelah mereka bermain ataupun memainkan permainan tradisional tersebut, yaitu Gobag Sodor. Kemudian waktu pelaksanaan program perasa bakso sapi ataupun yang kita panjangkan yaitu permainan tradisional Gobag Sodor Sabtu pagi. Ini akan kita mulai pada kegiatan akhir semester yang nantinya untuk mengisi waktu luang karena pembelajaran peserta didik di semester ini sudah selesai. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, struktur program dan mitra. Nama proyek kita sekali lagi adalah Perasa Bakso Sapi, permainan tradisional Gobag Sodor Sabtu pagi. Kemudian
Bapak Ibu guru yang terlibat di sini adalah yang pertama saya sendiri selaku guru PJOK. Kemudian memfasilitasi sesi diskusi dan refleksi siswa. Kemudian saya sendiri bertanggung jawab memimpin berjalannya diskusi di kesempatan kali ini, yaitu terkait ini nanti sebagaimana harapan kita dari proyek kita adalah menghasilkan sebuah kegiatan yang bisa berlanjut untuk anak kita. Kemudian yang terlibat selanjutnya adalah Bapak Khairul selaku guru kelas 5 bertanggung jawab membantu dan memproduksi video dalam persiapan kegiatan. Kemudian Ibu Afril, guru kelas 4 bertanggung jawab segala aktivitas persiapan penugasan presentasi terhadap peserta didik kita nanti. Kemudian Bapak Sunarto, guru kelas 6 bertanggung jawab dalam mengelola keuangan yang dibutuhkan. Artinya kegiatan kita ini nanti tidak lepas daripada kebutuhan keuangan, artinya membutuhkan biaya. Selanjutnya, program yang kami dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan perasa bakso sapi ataupun permainan tradisional gobak soter Sabtu pagi. Selanjutnya Bapak Ibu, kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, dalam ini jelas bahwa di sekolah kita yang pertama memiliki sumber daya. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya manusia. Alhamdulillah kita didukung oleh kepala sekolah yang luar biasa, Ibu Widayati. Kemudian Bapak Ibu guru tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik Bapak Ibu yang sangat mendukung kegiatan kita. Kemudian peserta didik yang aktif dan semangat. Selanjutnya fasilitas dan teknologi sekolah. Alhamdulillah kita punya halaman yang luas. Laptop ataupun Chromebook kita juga komplit. Ada LCD, proyektor juga ada, sound system kita juga punya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah kurikulum yang terintegrasi. Alhamdulillah kita sudah mengikuti kurikulum Merdeka dengan model pembelajaran project based learning. Selanjutnya kita juga punya aset agama budaya. Alhamdulillah kita dekat dengan TPQ, dekat dengan masjid, sehingga kita dapat mengikuti pembentukan karakter peserta didik. Aset selanjutnya yang kita miliki adalah aset politik. Kita bekerja sama dengan Puskesmas, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan komite sekolah. Aset selanjutnya adalah aset finansial. Alhamdulillah kita dana BOS sebagai penunjang kegiatan yang positif, sehingga dana BOS yang kita miliki nanti dapat kita gunakan untuk membiayai kegiatan kita kali ini. Selanjutnya Bapak Ibu, rencana evaluasi. Evaluasi yang akan dilaksanakan oleh anggota KPS dengan indikator sebagai berikut. 1. Berupa kuesioner ataupun wawancara. Setelah ini nanti kita melakukan kegiatan kita sudah berjalan, di situ nanti ada kuesioner ataupun wawancara dengan yang terlibat, baik anak-anak, orang tua. Kemudian kedua, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama di dalam tim. Kemudian yang ketiga, meminta umpan balik kepada warga sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian guru, ataupun peserta didik, orang tua, kemudian komite, mengenai program yang sudah kita lakukan. Yang keempat, melakukan refleksi program perasa bakso sapi. Kita merefleksi secara menyeluruh sebagai bentuk perbaikan-perbaikan yang menyempurnakan kegiatan ataupun program kita ini. Kemudian yang kelima, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai.
apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik siswa-siswa kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kemungkinan tantangan. Nah, di dalam hal ini tentunya kita juga tidak semulus apa yang kita bayangkan. Tentunya hadapan kita adalah apa yang kemungkinan menjadi tantangan kita. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan ketertarikan peserta didik terhadap permainan tradisional gobak sodor. Nah, kenapa demikian? Karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa permainan gobak sodor itu adalah permainan tradisional yang mungkin permainan-permainan tradisional tersebut akan semakin asing di benak anak didik kita. Kemudian keterbatasan fasilitas dan perlengkapan, perbedaan kemampuan fisik dan sosial peserta didik. Selanjutnya, kesulitan dalam menjaga fokus dan disiplin anak. Nah, karena minimnya pengetahuan terhadap permainan tradisional dan sudah terkonfirmasi ataupun seringnya anak-anak bermain game online, sehingga hal ini bisa menjadi tantangan kita ataupun akan menimbulkan kesulitan dalam menjaga fokus dan disiplin anak. Selanjutnya, menggali informasi kepada peserta didik yang berkarakter pasif sehingga sulit dalam menyampaikan voice, choice, dan ownership untuk program perasa bakso sapi ataupun permainan tradisional gobak sodor di Sabtu pagi. Mensosialisasikan program perasa bakso sapi kepada orang tua peserta didik yang terkadang belum mendapat dukungan penuh dan dianggap hanya sekedar program yang tanpa tujuan yang berdampak pada peserta didik. Lanjut. Dan itu tadi Bapak Ibu apa yang menjadi pemikiran saya selaku guru PJOGA untuk menumbuh kembangkan kembali minat anak-anak kita terhadap permainan tradisional. Sebagaimana di atas bahwa program ini saya rancang karena dilandasi bahwa kita sering mendapat keluhan dari orang tua bahwa anak-anak sudah terlanjur kecanduan terhadap HP-nya ataupun bermain game. Dan selanjutnya Bapak Ibu, apabila ada hal yang kurang dalam kegiatan ini, mungkin ada masukan ataupun ide dari Bapak Ibu, kami persilahkan agar lebih program kita ini lebih mengena dan tentunya lebih lebih beragam lagi untuk kemajuan dan juga kebaikan sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, baru saja kita dengarkan pemaparan dari Bapak Teddy tentang rencana pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PJOK. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan, kami buka sesi tanya jawab. Baik, Bapak izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, tadi dalam pemaparan yang Bapak sampaikan, Bapak menjelaskan bahwa di sini Bapak menggunakan permainan gobak sodor. Pertanyaan saya, apakah bisa permainan gobak sodor ini kita ganti dengan permainan yang lain? Misal menggunakan lompat tali atau mungkin dengan kasti atau mungkin dengan permainan tradisional yang lain. Terima kasih, Bapak. Baik, pertanyaan dari Bu Nilam mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Teddy. Baik, terima kasih Ibu Nilam dari guru kelas 3, kelas 2 terkait dengan seandainya permainan gobak sodor ini dilanjutkan dengan permainan yang lain, permainan tradisional yang lain. Baik Bapak Ibu, dari permainan gobak sodor ini adalah sebagai awal dari kegiatan kita. Nah, artinya kegiatan mengenalkan kembali atau menanamkan kembali permainan tradisional terhadap anak-anak kita ini nanti akan berlanjut Bapak Ibu. Yang pertama, program saya dari kegiatannya adalah gobak sodor. Kemudian seandainya gobak sodor ini anak-anak sudah menguasai, kemudian sudah
menjiwainya, menguasai permainannya, anak-anak sudah terbiasa ataupun kebiasaan anak-anak di Sabtu di setiap permainannya, di waktu luangnya anak-anak sudah memainkan permainan ini, maka akan kita tambah lagi Ibu. Nah, dari situ bisa dimainkan ataupun diperkenalkan lagi permainan tradisional yang lain. Sebagaimana Ibu sampaikan tadi ada kasti, kemudian ada lagi permainan lompat tali dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Nilam, artinya kegiatan kita ini sebagai awal. Ketika Gobak Sodor sudah bagus, anak sudah bisa, lanjut kita perkenalkan permainan yang lain, permainan tradisional yang lain. Jadi bisa bermain egrang, bisa bermain lompat tali, bisa bermain kasti, rondes dan sebagainya. Saya rasa itu Ibu sebagai awal kegiatan kita untuk Gobak Sodor ini. Baik Pak, terima kasih. Baik. Pak, untuk tambahan Pak, berarti nanti apabila kita mengganti permainannya itu dengan permainan lain, programnya akan berubah nama ya Pak? Berubah nama. Ya, karena kan tadi kita menggunakan Perasa bakso sapi. yang di situ tertulis Gobak Sodor Baik. di Sabtu pagi. Berarti Betul, Ibu. kalau di Rabu pagi akan menjadi nama yang lain. Iya, itu gini Ibu. Kenapa saya namakan perasa bakso sapi? Itu untuk mengenang, artinya untuk membuat program ini lebih populer di benak anak didik kita. Misalnya nanti egrang, kita juga bisa menamakan program yang lain. Entah itu apa ya? Perang, mungkin gitu. Permainan egrang. Jika kan kalau kita membuat istilah-istilah semacam itu kan akhirnya akan lebih hot. Ya, semacam itu Ibu. Atau nanti Bapak Ibu punya istilah yang lain, oke, luar biasa ya. Misalnya permainan kasti dikemas dengan perkasa atau mungkin gitu. Atau mungkin yang lain. Sehingga apa ya? Istilah yang kita buat itu akan memberikan sebuah istilah yang lebih keren dan tentunya dikembangkan dengan istilah sehari-hari ataupun mungkin dikemas dengan yang tenar pada saat ini sehingga akan semakin menimbulkan penasaran untuk anak didik kita. Saya rasa itu Ibu. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Bapak tadi. Silakan Pak. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Di sini saya sebagai guru kelas 5 yang pertama sangat mendukung dan mengapresiasi sekali apa yang menjadi ide dari Pak Tedik selaku guru BJOK. Kemudian yang kedua, ini merupakan salah satu upaya Pak Tedik dan tentunya kita semua dalam melestarikan budaya atau permainan tradisional yang selain itu juga meminimalisir anak dalam kecanduan dalam bermain game online yang tentunya itu menjadi keluhan dari orang tua murid di rumah. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tedik, tadi di slide ditampilkan bahwasanya program ini atau proyek ini akan dimulai nanti di akhir semester. Nah, untuk kegiatan ini rencananya nanti apakah akan dilaksanakan seminggu sekali, sebulan sekali, atau mungkin satu semester sekali? Gitu. Terima kasih Pak Tedik. Terima kasih pertanyaannya Pak Irul. Mungkin Pak Teddy bisa langsung diberi tanggapan. Baik Bapak, dari guru kelas 5 terkait dengan pelaksanaan. Ya betul tadi di slide, kegiatan ini adalah kita mulai dari setelah akhir semester kita ini. Artinya kegiatan anak itu untuk awal ini adalah mengisi waktu setelah pembelajaran di semester ini kan selesai. Kemudian yang menjadi pertanyaan Bapak adalah apakah hanya sampai di situ atau berkelanjutan? Harapan kita adalah berkelanjutan. Artinya kegiatan ini kita lakukan setidaknya seminggu sekali di Sabtu pagi. Ya, sehingga hari Sabtu itu full dengan kegiatan-kegiatan seperti pembiasaan kita yang sudah ada. Kemudian dari awal kita mulai dari Gobak Sodor, kemudian 1 ataupun 2 minggu berjalan, anak-anak sudah menguasai, sudah menjiwai pemain tersebut, kita tambah permainannya.
Nah, minggu berikutnya taruhlah permainan egrang atau permainan yang lain. Permainan egrang berjalan 2 ataupun 3 minggu, ditambah lagi permainan yang lain, entah lompat tali, entah itu kasti dan sebagainya. Nah, dari kegiatan ini Bapak Ibu kita bisa istilahnya memanfaatkan aset fisik kita, termasuk maksud kami aset kita kan ada aset orang tua, aset sumber daya dan sebagainya. Sehingga dari aset ini taruhlah di kegiatan Sabtu pagi itu, sebagaimana pertanyaan Ibu Afril tadi, kita bisa melibatkan orang tua. Taruhlah karena di kegiatan Sabtu pagi itu banyak kegiatan fisiknya, dari situ taruhlah kita orang tua secara bergilir dari kelas 1 ataupun kelas 2 taruhlah bersama-sama membuat jajanan, kemudian dipasarkan kepada anak-anak yang ada di sekolah kita di Sabtu pagi tersebut, di hari Sabtu tersebut. Kemudian kita gilir lagi minggu berikutnya adalah kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Sehingga dari sini ada kolaborasi baik dari sekolah, lingkungan sekitar dan juga orang tua. Dari sini semuanya akan mendapatkan imbasnya. Orang tua semakin senang, anak didik putra putrinya bisa terhindar dari kecanduan bermain game. Kemudian keuntungan kita ketika orang tua menyediakan jajanan di sekolah, anak-anak bisa mengurangi jajan di luar yang tentunya jajanan tersebut kadang juga membahayakan kepada kesehatan anak didik kita sendiri. Saya rasa itu Bapak bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kalau selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Teddy dan juga Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau diskusi kita pada kesempatan kali ini sudah usai sekiranya tadi Bapak Ibu, kami selaku guru PJK yang memaparkan apa yang menjadi rencana kegiatan saya. Ada kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan dan juga tanggapan dari Bapak Ibu sekalian tentang rencana pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PJOK. Untuk selanjutnya pembacaan doa. Kepada Bapak Khairul Mahmud Arifin SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan diskusi kita sudah berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa semoga apa yang menjadi rencana program kita menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalina wal akhirina kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ila al-khairi qaribna wa li syarri baridna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian serangkaian kegiatan kita pada hari ini.
Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Kami hantarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.